Demi Allah. Itu mereka hanya terpanggil karena kecintaan dirinya terhadap bangsa dan negara ini. Tidak ada kepentingan lain, hanya ingin menyaksikan sisa masa hidupnya negeri ini aman, berdaulat, tentram dan sejahtera. Jadi itu pesan saya kepada Bapak Prabowo, kalau Bapak masih akan terbelenggu dengan sandraan oligarki, dengan sandraan Geng Solo, maka Bapak akan hancur sendiri. Tetapi kalau Bapak melepaskan diri, maka kami berada bersama dengan Bapak. Seluruh rakyat Indonesia harus bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa Indonesia. Dan untuk Ketua DPR RI, jangan coba bermain-main, jangan coba bermain-main dengan negeri ini. Negara sekarang sedang kacau balau, masyarakat sangat miskin, sangat susah mencari kehidupan. Kalian bertanggung jawab. Jika tidak mampu, apa yang disuarakan oleh orang banyak, bubarkan DPR, bubar. Terima kasih. Hanya ingin menyampaikan satu pesan kepada Presiden Prabowo, kemudian yang kedua kepada Ketua DPR RI bersama jajarannya, bahwa apa yang hari ini dirisaukan menjadi kerisauan seluruh masyarakat Indonesia melalui para purnawirawan prajurit TNI, itu adalah suara bangsa, itu adalah suara hati rakyat Indonesia yang ingin negeri ini selamat, yang ingin negeri ini kembali berdaulat, dan ingin negeri ini betul-betul merdeka dari cengkraman orang-orang jahat. Saya menitipkan pesan agar menindaklanjuti, agar menanggapi secara serius apa yang disampaikan hati rakyat melalui para jenderal-jenderal purnawirawan. Saya bersaksi demi Allah bahwa semua jenderal yang ada di sini, ada Jenderal Fahrul Razi, ada Marsikal Hanafi Asnan, ada Jenderal Setiaso Sudarto, Jenderal Sunarko, Jenderal Purnomo dan lain-lain yang hadir tadi, tidak ada keinginan sedikit pun, tidak ada niat sedikit pun untuk duduk di kekuasaan. Tidak. Saya percaya itu. Saya bersaksi sekali lagi demi Allah. Demi Allah. Itu mereka hanya terpanggil karena kecintaan dirinya terhadap bangsa dan negara ini. Tidak ada kepentingan lain, hanya ingin menyaksikan sisa masa hidupnya negeri ini aman, berdaulat, tentram dan sejahtera. Jadi itu pesan saya kepada Bapak Prabowo, kalau Bapak masih akan terbelenggu dengan sandraan oligarki, dengan sandraan Geng Solo, maka Bapak akan hancur sendiri. Tetapi kalau Bapak melepaskan diri, maka kami berada bersama dengan Bapak. Seluruh rakyat Indonesia harus bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa Indonesia. Dan untuk Ketua DPR RI, jangan coba bermain-main, jangan coba bermain-main dengan negeri ini. Negara sekarang sedang kacau balau, masyarakat sangat miskin, sangat susah mencari kehidupan. Kalian bertanggung jawab. Jika tidak mampu, apa yang disuarakan oleh orang banyak, bubarkan DPR, bubar. Terima kasih. Ingat, polisi ini semuanya ya digaji oleh rakyat lewat pajak. Nah, sekarang pajak ini dinaikkan oleh Sri Mulyani. Ya, maka rakyat menjerit, rakyat marah. Ya, ketika rakyat marah, banyak permintaan dalam artian tuntutan rakyat, salah satunya ya bubarkan DPR karena tidak ada kerjanya buat rakyat. Dibalas oleh Sahroni. Ya, dibalas oleh Sahroni, siapa yang mempunyai ide untuk membubarkan adalah orang tolol sedunia. Ya, kami minta kepada Presiden untuk mencopot Kapolri yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini. Saya harap Kapolri bisa untuk mengevaluasi, bahkan kita minta Presiden untuk mencopot Kapolri lah. Terlalu banyak kejadian-kejadian ini, dan kasus-kasus yang dilakukan di intern polisi pun begitu banyak. Ya, miris kita mempunyai kepolisian yang dengan moto melayani, mengayomi dan melindungi, tapi malah menindas.
malah menindas, mengintimidasi, mengancam, bahkan membunuh rakyatnya sendiri dengan berbagai macam dalil, dan mereka merekayasa semua kejadian-kejadian itu agar peristiwa-peristiwa yang memang seharusnya bisa di blow up, mereka rekayasa sedemikian rupa. Sebagai contoh KM 50, hanya 2 yang menjadi tersangka yang pada akhirnya dibebaskan. Belum lagi kejadian-kejadian lainnya. Bagaimana dengan Sambo CS yang kita semua saksikan dengan mata kepala sendiri. Ini sudah sangat luar biasa. Ya. Dan ini kejadian lagi, ya, bagaimana 2 orang driver ojol dilindas, 1 meninggal, saudara Afan Kurniawan, dan yang masih dirawat di rumah sakit Pelni kalau nggak salah saudara Muhammad Umar. Ya. Yang kita lihat tadi malam jelas-jelas sangat biadab dilakukan oleh Brimob dengan mobil rantisnya. Sekali lagi kami mengutuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ya, kami minta kepada Presiden untuk mencopot Kapolri, ya, mengganti yang lebih baik lagi agar bisa benar-benar polisi ini bisa mengayomi, melindungi dan melayani. Jangan hanya slogan saja, ya, jangan hanya sebagai moto saja. Apalagi dengan moto Kapolri presisi dan lain sebagainya, ini tidak sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Ingat, polisi ini semuanya, ya, digaji oleh rakyat lewat pajak. Nah, sekarang pajak ini dinaikkan oleh Sri Mulyani. Ya, maka rakyat menjerit, rakyat marah. Ya. Ketika rakyat marah, banyak permintaan dalam artian tuntutan rakyat, salah satunya ya bubarkan DPR karena tidak ada kerjanya buat rakyat. Dibalas oleh Sahroni. Ya. Dibalas oleh Sahroni, siapa yang mempunyai ide untuk membubarkan adalah orang tolol sedunia. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang tolol? Ya, Anda ini hanya sebagai pengemis. Ketika mau menjadi anggota dewan, ketika mencalonkan menjadi calon anggota legislatif, ngemis kepada rakyat. Ketika sudah jadi, lupa kepada rakyatnya. Bahkan dikatakan tolol sedunia. Terbukti saat ini Sahroni diturunkan jabatannya menjadi Komisi 1 ditarik. Ya, ini luar biasa. Belum lagi dalam kondisi rakyat yang susah, dalam keadaan pajak akan dinaikkan, gaji daripada anggota dewan dinaikkan, mereka joget jejingrakan luar biasa. Adabnya di mana? Dalam keadaan rakyat dalam keadaan miskin, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan kesusahan, sementara wakilnya mendapat fasilitas yang luar biasa, mereka jejingrakan girang luar biasa. Sementara pemilihnya yang sebagai tuan bagi mereka dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan yang susah. Sudah tidak ada lagi empati daripada anggota-anggota dewan. Untuk apa DPR ada saat ini? Maka wajar kalau rakyat untuk mengatakan bubarkan DPR. Wajar. Kenapa? Kerjanya nggak terlihat. Yang ada hanya mereka berkolusi bagaimana mereka dapatkan uang untuk kelompoknya, untuk partainya, untuk keluarganya. Dia tidak pikirkan rakyatnya. Mereka berkolusi bagaimana mereka bisa ambil bancakan yang ada proyek-proyek yang ada di DPR. Mereka tekan berbagai macam pemerintahan daerah. Ini udah bukan rahasia umum lagi. Mereka main proyek, mereka mencari uang sana sini. Dia perkaya dirinya sementara sebagai orang yang memilihnya, sebagai tuan daripada mereka. Mereka tidak pikirkan bahkan berapa banyak dari rakyat yang mati dalam keadaan kelaparan. Di mana rasa empati kalian? Maka wajar kalau rakyat